Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema menghargai kehendak Tuhan dalam setiap perencanaan. Saudara-saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajarkan untuk mengenali ketergantungan kita pada Tuhan dalam segala hal, terutama dalam rencana hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita dapat membuat rencana untuk masa depan, kita tidak pernah dapat mengontrol sepenuhnya hasilnya tanpa penyertaan dan kehendak Tuhan. Kita mungkin memiliki rencana besar, tetapi Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Ketika kita mengatakan jika Tuhan menghendakinya, kita mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah berdasarkan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membuat rencana atau mengambil keputusan, seringkali kita melupakan untuk mempertimbangkan kehendak Tuhan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap rencana atau langkah hidup harus didasarkan pada pengakuan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, namun Tuhan tahu dan Dia memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian dan kita sering ingin mengontrol hasil dari rencana kita. Namun, rendah hati dalam mengakui bahwa Tuhan mengendalikan waktu dan hasil dari rencana kita akan membawa kita pada sikap sabar dan lebih percaya padanya. Mengucapkan jika Tuhan menghendakinya berarti kita siap untuk menerima apapun hasilnya, baik itu sesuai dengan harapan kita atau tidak. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yakobus 4 ayat 15 mengajak kita untuk mengakui bahwa hidup dan rencana kita berada di tangan Tuhan. Kita berkata jika Tuhan menghendakinya, kita mengungkapkan kerendahan hati dan ketergantungan penuh kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita diajak untuk membuat rencana dan dengan pengertian bahwa Tuhan adalah yang utama dalam segala keputusan yang kita ambil. Mari kita hidup dengan sikap yang selalu mengingatkan diri kita untuk mencari kehendak Tuhan, menerima apapun hasilnya, dan terus mengandalkan Dia. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini? Pelajaran yang pertama adalah kita harus menyadari keterbatasan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita seringkali merencanakan banyak hal dalam hidup, tetapi kita tidak memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi. Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita, termasuk masa depan kita. Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran akan ketergantungan kita kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu rencana jangka panjang maupun keputusan sehari-hari. Pelajaran yang kedua adalah menerima kehendak Tuhan dengan sabar dan terbuka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika Yakobus mengatakan jika Tuhan menghendakinya, Dia mengajarkan kepada kita untuk bersikap rendah hati dan menerima kenyataan bahwa Tuhan seringkali memiliki rencana yang berbeda dari apa yang kita harapkan.
Kehendak Tuhan mungkin tidak selalu sejalan dengan rencana kita, tetapi kita diundang untuk bersikap terbuka dan sabar menerima keputusannya, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memiliki yang terbaik bagi kita. Pelajaran yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah menyelaraskan kehidupan kita dengan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika kita berkata jika Tuhan menghendakinya, kita sebenarnya mengakui bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Kita dipanggil untuk menyelaraskan hidup kita dengan kehendak-Nya, sehingga apa yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau pelayanan, sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Pelajaran yang keempat pagi hari ini adalah mengembangkan sikap rendah hati dan berdoa. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayat ini mengajarkan kita pentingnya bersikap rendah hati dalam segala rencana kita. Kita harus menyadari bahwa hidup kita, waktu kita, dan kekuatan kita berasal dari Tuhan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sikap ini mengarah pada kehidupan doa yang penuh ketergantungan kepada Tuhan, memohon petunjuk-Nya dan menyerahkan segala keputusan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk hidup dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kehidupan kita dan semua rencana kita berada dalam tangan Tuhan. Dengan mengucapkan jika Tuhan menghendakinya, ini menunjukkan ketergantungan penuh kepada Tuhan, siap untuk menerima kehendak-Nya dalam segala hal. Kita diajak terus untuk menyerahkan hidup kita, mempercayakan setiap langkah hidup kita kepadanya, dan hidup dalam doa dan ketaatan kepadanya. Karena itu, dengan hidup seperti ini, kita akan menemukan kedamaian dan keyakinan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, bahkan menginspirasi, memotivasi kita untuk terus melibatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Dan biarlah segala yang menjadi perencanaan kita selaras dengan rencana Tuhan yang besar dan sempurna, sehingga kita akan menikmati segala bentuk kemurahan Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena segala yang terbaik Tuhan pasti berikan kepada kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.